Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fi din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang luar biasa. Di antaranya adalah nikmat internet ini. Walaupun kita berjauhan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bisa mengumpulkan kita di dalam majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmah, mencurahkan taufik, mencurahkan hidayah, keberkahan untuk kita semua. Amin. Ikhwas sekalian rahimakumullah, ya, terutama adalah kelas 9 SMPI Al-I'tisam Karawang. Insyaallah kita akan kembali membaca kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wat Taqrib, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Mustafa Adib Al-Bugha, yang merupakan ta'liq beliau terhadap matan Abi Syuja'. Pada pertemuan yang lalu, mungkin pada waktu itu kita pertemuan di Google Meet, ya, kita menggunakan Google Meet sampai pada bab tentang hawalah. Dan sekarang kita masuk ke dalam masalah ad-dhaman. Ya, ad-dhaman. Antum lihat halaman yang ke-136. Ya, antum lihat halaman ke-136, ya. Lanjutannya begitu, ya. Perhatikan dengan baik, ya, perhatikan dengan baik. Nah, ya, kita di wasilah ini tidak bisa antum baca, ya. Mungkin Ana yang akan bacakan dan mungkin diterjemahkan sedikit demi sedikit insyaallah ta'ala. Faslun wa yasihhu dhamanu ad-duyunil mustaqirrati fi ad-dhimmati idza ulima qadruha. Fasal, ya, faslun, fasal yang baru. Wa yasihhu, dan sah, ya, dhamanu ad-duyun, ya, jaminan hutang. Sah jaminan hutang al-mustaqirrah, yang tetap, fi dhimmati, dalam tanggungan, idza ulima, apabila diketahui, qadruha, kadarnya, ya, apabila diketahui kadarnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ini tentang masalah hutang piutang. Kalau kemarin adalah hawalah, yaitu kita mengalihkan, ya, mengalihkan hutangnya itu kepada orang lain, ya. Sedangkan kita ini adalah masih ada, misalkan, ya. Kemudian hutangnya kita alihkan kepada orang lain, ya. Kemudian nanti haknya itu adalah diambil dari orang tersebut, ya, karena kita telah mengalihkannya kepada orang lain. Dan sekarang adalah dhaman. Dhaman itu menjamin, ya. Tadi disebutkan bahwa jaminan terhadap hutang, ya, itu boleh, ya, boleh, ya, apabila diketahui kadarnya, berapa hutangnya itu, kadarnya berapa, qadruha, ya, kadarnya berapa, ya. Hadisnya adalah di sini, antum perhatikan footnote nomor 1, ya, di situ dalam kitab At-Tadhhib, footnote nomor 1. Rawahul Bukhari an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
id utiya bi janazatin. Ya. Kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam id utiya bi janazatin. Faqalu salli 'alaiha. Faqala hal 'alaiha daynun? Qalu la. Qala fahal taraka syai'an? Qalu la. Fasalla 'alaihi. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Faqalu ya Rasulullah salli 'alaiha. Qala hal 'alaihi daynun? Qila na'am. Qala fahal taraka syai'an? Qalu thalathata dananira. Fasalla 'alaiha. Thumma utiya bithalithah. Faqalu salli 'alaiha. Qala hal taraka syai'an? Qalu la. Qala fahal 'alaihi daynun? Qalu thalathatu dananir. Qala sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Qala Abu Qatadah salli alaihi ya Rasulullah wa alayya daynuhu. Fasalla alaihi. Wa 'inda an-Nasa'i qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil wafa'i. Qala bil wafa'i. Fasalla alaihi. Ay hadzal 'ahdu 'alaika an tafi'a bihi. Wa 'inda Ibn Majah faqala Abu Qatadah ana atakaffalu bih. Baik. Kita fahami hadisnya. Lumayan agak panjang ya hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya. Di situ nomornya 2198 ya. Ini penomoran beliau, penomoran dari Syekh Dr. Mustafa di Balbugha. Kalau kita cari di penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi mungkin tidak mendapatkan nomor seperti ini. Jadi beliau punya penomoran sendiri. Beliau ada Sahih Al-Bukhari dari tahqiq beliau dan penomoran beliau. Penomoran Dr. Mustafa di Balbugha. Ya. Nomornya di situ 2168. Ya. Mungkin di dalam penomoran Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi berbeda. An Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu dia berkata, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk-duduk ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Id utiya bi janazatin. Tiba-tiba didatangkan jenazah. Ada jenazah didatangkan kepada beliau alaihi salatu wassalam yang sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, salli 'alaiha. Salatkanlah jenazah tersebut. Faqala, maka beliau alaihi salatu wassalam bersabda, hal 'alaiha daynun? Apakah jenazah ini punya hutang? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak. Berarti jenazah itu tidak punya hutang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diminta untuk menyolati jenazah. Sebelum jenazah itu disolati, beliau alaihi salatu wassalam menanyakan, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu, mereka mengatakan, la, tidak. Tidak punya hutang. Qala, kemudian beliau bersabda, fahal taraka syai'an? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Ya, meninggalkan sesuatu berarti dia mewariskan sesuatu, apa yang diwariskan kepada anak cucunya. Qalu, mereka mengatakan la, tidak. Fasalla alaihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolati jenazah tersebut, menyolati orang yang meninggal tadi. Ya. Ini juga punya faedah biasa apabila ada seseorang meninggal ya, kemudian akan disolati, maka
dari pihak perwakilan keluarga atau wali daripada mayit tersebut, dia mengumumkan bahwa yang mempunyai sangkut paut, ya, hutang piutang, ya, terhadap mayit tersebut bisa berhubungan dengan pihak keluarganya, dan pihak keluarganya yang akan menanggung semua yang menjadi urusan hak-hak anak cucu Adam dari mayit tersebut, termasuk di dalamnya adalah masalah hutang piutang. Begitu. Tsumma utiya bi janazatin ukhra. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, salli alaiha. Wahai Rasulullah, salatkan jenazah ini. Qala, kemudian beliau alaihi salatu wassalam bersabda, hal alaihi dainun, apakah dia mempunyai hutang? Ya, seperti tadi, ya. Apakah dia punya hutang? Qila, yang dikatakan atau ada yang menjawab di situ, na'am. Ya, dia punya hutang. Qala, kemudian beliau bersabda, fahal taraka syai'an, apakah jenazah ini meninggalkan sesuatu, ada harta yang dia tinggalkan, harta apa saja yang dia tinggalkan. Qalu thalathata dananira, ada 3 dinar, ada 3 dinar, ya. Fasalla alaiha, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Maksudnya apa? Dengan 3 dinar ini dia bisa melunasi hutangnya. Kita ketahui bahwa harta waris itu dibagi setelah hutang-hutangnya selesai semuanya. Ya, jadi jangan dulu dibagi sebelum hutang yang ditanggung oleh mayit itu selesai. Ya, jadi hutang-hutangnya diselesaikan, baru kemudian harta warisnya boleh dibagikan. Begitu. Fasalla alaiha tsumma utiya bi thalithah. Kemudian didatangkan jenazah yang ketiga. Didatangkan jenazah yang ketiga. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, salli alaiha, salatkanlah dia ya Rasulullah, salatkan. Qala, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Artinya harta yang bisa dijadikan sebagai alat untuk melunasi, misalnya kalau dia mempunyai hutang piutang. Qalu la, dia tidak punya. La, tidak punya. Qala fal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Ya, apakah jenazah ini punya hutang? Fal alaihi dainun. Qalu, ya. Mereka mengatakan salah satu dananira. Ya, dia punya hutang 3 dinar. Salah satu dananira. Dia punya hutang 3 dinar. Begitu, ya. Qalu, mereka qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala sahibikum. Salatlah untuk sahabat kalian ini. Berarti Rasul tidak menyolati. Ya, tapi diperintahkan para sahabat yang lain menyolatinya, begitu, menyolati sahabatnya ini. Ya. Ya, ini juga karena apa? Salat jenazah itu adalah fardu kifayah, sehingga apabila sudah ada orang yang menyolatinya, berarti tidak wajib bagi yang lainnya. Ya, itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti semuanya harus, begitu. Ya, ini adalah fardu kifayah. Sehingga ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyolati sahabatnya itu. Akan tapi beliau sendiri ternyata tidak. Sallu ala sahibikum. Karena tadi orang tadi punya hutang, ya, punya hutang dan dia tidak punya peninggalan apapun. Qala Abu Qatadah, kemudian Abu Qatadah mengatakan, salli alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu.
Nah, Abu Qatadah mengatakan, "Salli alaihi ya Rasulullah." Salatkanlah dia wahai Rasulullah, salatkan dia ini. Wa alayya dainuhu, dan aku yang akan menanggung hutangnya. Nah, ini Masya Allah, luar biasa. Nah, ini disebut dengan tadi dhaman tadi, ya. Dia yang menjamin, ya, Abu Qatadah yang menjamin saudaranya itu yang meninggal tadi. Dan itulah akhlak bagi seorang mukmin. Ya, akhlak seorang mukmin itu ingin saudaranya itu terbebas dari masalah, baik ketika hidup, terlebih lagi ketika sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, apalagi begitu. Dijamin begitu hutangnya itu. Nah, ini akhlak seorang mukmin luar biasa. Ya, mukmin itu, ya, saling menjamin antara satu dengan yang lainnya, saling menolong antara satu dengan yang lainnya, dan tidak ingin saudaranya itu sengsara baik ketika dia hidup, terlebih ketika dia meninggal dunia. Itu akhlak mukmin, ya. Ya, digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Nah, di sini Abu Qatadah menjamin sahabatnya yang meninggal tadi bahwa hutangnya saya yang tanggung ya Rasulullah. Ya. Fasalla alaihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolatkan orang tadi. Sahabatnya tadi disolatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa Abu Qatadah siap untuk menanggung, menjamin hutang dari saudaranya tadi. Wa 'inda an-Nasa'i, di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa. Ya, bil wafa, qala bil wafa. Bil wafa yakni akan ditunaikan, akan dibayarkan hutangnya tadi. Fa shalla alaihi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam salat untuk jenazah tadi, saudaranya tadi, ai hadzal ahdu alaika anta fi abihi. Maksudnya adalah ketika Rasul mengatakan bil wafa, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian daripada Abu Qatadah bahwa nanti ini adalah menjadi tanggung jawabmu, ya, untuk menyelesaikan, untuk membayarkan hutangnya tersebut. Maka Abu Qatadah mengatakan, ana atakaffalu bihi, aku yang akan menjaminnya. Ana atakaffalu bihi, aku yang akan menjaminnya. Ini luar biasa. Nah, demikian akhlak seorang mukmin, dan demikian pula persaudaraan, ukhuwah yang luar biasa. Jangan sampai saudaranya itu mendapatkan masalah, ya, baik ketika dia itu hidup ataupun ketika dia sudah meninggal dunia. Dengan penuh ukhuwah, penuh dengan tanggung jawab, beliau katakan saya yang akan menanggungnya. Ini luar biasa, ya anak-anak sekalian. Demikian antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Kemudian wa ista'nasu bi hadza biqaulihi ta'ala. Ini juga sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperkuat, ya, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan tadi, atau apa yang tadi dilakukan oleh Abu Qatadah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Yusuf ayat 72. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'imun. Za'imun adalah kafilun wa dhaminun, ya. Wa kana hamlul ba'iri ma'lumal qadri ladaihim. Ya. Intinya tadi bahwa seseorang itu, ya, apabila ada saudaranya yang tadi terlilit hutang sampai dengan meninggal dunia, hendaklah dia itu ada jaminan, ya, sehingga dia sudah terbebas lagi dari permasalahan-permasalahan duniawi. Ya. Ini adalah akhlak bagi seorang
mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu mungkin ikhwah sekalian, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita baru sampai pada sisi disyariatkannya atau dalil tentang al-dhaman atau jaminan tadi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.